Malam itu, suhu udara di luar terasa semakin mencekam. Warung makan yang telah dibuka selama bertahun-tahun milik Wahyu, seorang pria paruh baya, tampak sepi. Padahal, dulu warungnya selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai penjuru kota. Namun, seiring berjalannya waktu, warungnya mulai kehilangan pelanggan. Bisnis yang dulu gemilang kini meredup. Dan Wahyu pun semakin terdesak. Di suatu malam yang kelam, ketika Wahyu sedang duduk sendiri di sudut warung, seorang pria asing memasuki warungnya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah yang samar. Meskipun tidak ada yang aneh tentang penampilannya, ada sesuatu yang membuat Wahyu merasa tak nyaman. "Kenapa warungmu begitu sepi, Wahyu?" tanya pria itu dengan suara dalam dan serak. Wahyu tersentak. "Bagaimana kamu tahu nama saya?" tanyanya, kaget. Pria itu tersenyum tipis. "Aku tahu banyak hal tentangmu, Wahyu, tentang warungmu, dan tentang masalah yang sedang kamu hadapi." Wahyu merasa ada yang janggal. Namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. "Apa maksudmu?" tanya Wahyu, mencoba untuk tetap tenang. Pria itu mendekat dan duduk di kursi seberang Wahyu. "Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Pelanggan yang datang setiap hari, banyak uang, kesuksesan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi ada harga yang harus kamu bayar." Wahyu menatap pria itu, bingung. "Apa maksudmu dengan harga yang harus dibayar?" Pria itu tertawa pelan. "Aku adalah seseorang yang bisa mengubah nasibmu. Aku adalah yang kamu butuhkan. Semua yang kamu inginkan, keberuntungan, popularitas, pelanggan yang selalu datang, akan menjadi milikmu. Tapi ingat, ada sebuah perjanjian yang harus kamu penuhi." Wahyu mulai merasa takut. "Perjanjian apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu melanjutkan, "Sebuah jiwa harus dipersembahkan sebagai tumbal. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Wahyu. Semua harga harus dibayar. Jika kamu setuju, aku akan memberikanmu segala yang kamu inginkan. Tapi jika kamu menolak, kamu akan tetap terjebak dalam kesepian ini." Wahyu terdiam, mencerna kata-kata pria itu. Hatinya dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan. Namun, keputusannya sudah diambang pintu. Warungnya semakin sepi, utang semakin menumpuk, dan ia hampir kehilangan segalanya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Suara hampir tidak terdengar. Pria itu tersenyum dengan sinis. "Cukup beri aku sebuah jiwa, Wahyu, seseorang yang sangat dekat denganmu. Atau bahkan lebih baik, seseorang yang tidak akan kamu kira. Jika itu terjadi, maka warungmu akan kembali ramai. Bisnismu akan berkembang. Pelanggan akan datang berbondong-bondong." Dengan gelisah, Wahyu menunduk, mempertimbangkan segala kemungkinan. Wajah istrinya yang selalu setia mendampinginya terlintas di pikirannya. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa itu adalah pilihan yang sangat sulit. Tetapi, apa pilihan lain yang ada? Keputusasaan mulai menguasainya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangkat wajahnya dan mengangguk. "Setuju dengan perjanjian itu?" "Saya setuju," kata Wahyu. Suaranya pelan, namun tegas. Pria itu bangkit dan mengulurkan tangannya. "Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan, Wahyu. Ingat itu." Wahyu dengan ragu-ragu meraih tangan pria itu. Dan seketika itu juga, sebuah kilatan terang menyelimuti ruangan. Wahyu merasakan tubuhnya bergetar hebat. Namun begitu cepat, semuanya kembali normal. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warung makan Wahyu yang sepi mendadak penuh dengan pelanggan. Mereka datang dari berbagai arah, seolah tak ada habisnya. Wahyu hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pendapatannya melonjak drastis, dan orang-orang mulai berbaris panjang di depan warungnya, menunggu giliran untuk makan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, Wahyu mulai merasakan adanya perubahan yang aneh pada dirinya. Setiap malam, ia merasa gelisah, disertai dengan mimpi buruk yang tidak pernah berhenti. Sosok pria yang ditemuinya malam itu selalu muncul dalam mimpinya, menyeringai, seolah mengingatkannya tentang perjanjian yang telah dibuat. Hari demi hari, Wahyu merasa semakin terjebak. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang sangat berharga. Bahkan, ketika ia melihat istrinya, ia merasa ada jarak yang tak teratasi di antara mereka. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, merasakan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Pada suatu malam yang penuh dengan ketegangan, ketika warungnya dipenuhi pelanggan, Wahyu melihat bayangan pria yang pertama kali menawarkannya perjanjian gelap itu berdiri di sudut ruangan. Pria itu tidak bergerak, hanya menatap Wahyu dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, suasana di warung berubah menjadi mencekam.
Semua pelanggan yang sebelumnya tertawa riang, kini diam serentak. Mata mereka kosong. Tidak ada ekspresi di wajah mereka. Dan mereka mulai bergerak perlahan menuju Wahyu. Mereka tidak berbicara, hanya mendekat. Langkah-langkah mereka seperti terkoordinasi dengan sempurna. Wahyu panik, berlari keluar dari warung dan melihat sekeliling. Namun, yang ia temui hanyalah jalanan yang sepi. Tidak ada orang yang terlihat. Hanya bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Dalam kepanikan, ia berlari lebih cepat menuju rumahnya, berharap bisa menemukan kelegaan. Namun, begitu ia tiba di rumah, ia terkejut melihat sosok istrinya yang terbaring kaku di lantai. Matanya terbuka lebar, namun kosong. Wahyu terjatuh, mencoba menyentuh tubuh istrinya yang dingin, namun semuanya terlambat. Ia sadar bahwa perjanjian yang dibuat bukan hanya sekedar ritual kekayaan. Tumbal yang diminta bukan hanya seseorang yang dekat, tetapi seseorang yang sangat ia cintai. Wahyu menangis terseduh, menyadari bahwa ia telah membayar harga yang terlalu mahal. Sosok pria itu muncul di depan pintu, tertawa pelan. Kekayaanmu, Wahyu, adalah milikmu. Namun, jiwa yang kau berikan sudah lama menjadi milikku. Dengan mata yang penuh penyesalan, Wahyu menyadari bahwa ia tidak bisa kembali. Perjanjian itu mengikatnya selamanya. Sementara itu, warung makan miliknya tetap ramai, terus menarik pelanggan, namun tak ada yang tahu harga yang telah dibayar untuk semua itu. Dan Wahyu kini menjadi bagian dari perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan.